Saat ini, mendesain suatu pendakian massal itu sangat mudah karena gue lihat di sosial media itu banyak travel agent yang menawarkan trip ke gunung mana, ke gunung mana, ke gunung mana. Itu tidak ada salahnya juga untuk diikuti. Tapi kalau lu juga ingin mencoba bagaimana sih sebenarnya mendesain suatu pendakian massal yang aman, nyaman, ikutin tips gue ini. Oke guys, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Iksan Wahyudi di sini. Hari ini gue akan bercerita dan memberikan tips tentang bagaimana dulu gue mengorganisir satu pendakian massal. Pendakian massal zaman itu memang lagi topnya, lagi banyak peminatnya, terutama kalangan mahasiswa, pekerja yang ingin mendaki gunung dengan biaya yang murah, aman, dahulu, gue sering sekali mengadakan pendakian massal. Seingat gue, 4-5 kali gue melakukan pendakian massal saat itu. Dan hampir semua pendakian massal gue ini banyak peminatnya. Pendakian massal pertama yang gue lakukan, itu pesertanya sampai 38 orang. Biaya pendakian massal gue saat itu pertama kali adalah 35.000 saja. Tujuannya adalah Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Oke, check it out. Apa saja sih persiapan? 1. Pastikan dulu tujuan gunung yang akan didaki. Pastikan gunung ini adalah gunung yang mudah didaki atau gunung yang sangat mudah diakses, tidak terlalu jauh, dan treknya juga aman dan tidak terlalu sulit untuk didaki oleh pendaki-pendaki perdana yang ingin ikut pendakian massal. Kedua, membentuk kepanitiaan pendakian massal harus bernaung di bawah sebuah organisasi yang resmi, yang sudah dikenal, atau organisasi pencinta alam, atau UKM pencinta alam, atau unit kegiatan outdoor, dan lain-lain. Ketiga, setelah itu bentuklah kepanitiaan pendakian massal. Ini sangat penting karena kepanitiaan inilah yang akan menghantarkan atau mengawal semua bentuk aktivitas pendakian massal. Keempat, pilihlah anggota dan ketua yang tangguh. Tangguh dalam arti ketua dan anggota ini sudah berpengalaman mendaki gunung, karena tidak semua kawan-kawan paham bagaimana cara mendaki gunung atau berjalan ke gunung. Kelima, buatlah proposal dan usahakan cari sponsor untuk kegiatan pendakian massal Anda. Oke, ini sangat penting karena kita bisa mendesain pendakian yang murah, meriah, bagus bila kita banyak sponsor. Keenam, estimasi biaya pendakian. Nah, ini paling penting sebenarnya, di mana kita harus mendesain sebuah harga untuk mengikuti pendakian massal. Dahulu, gue mendesain harga itu sangat murah karena gue punya sponsor saat itu. Sponsor ini, alhamdulillah, bisa menutupi biaya pendakian minimal transportasi. Jadi, gue mendesain harga untuk pendaftaran pendakian massal saat itu sangat murah. Satu orang 35.000, itu sudah termasuk semuanya, sudah termasuk makan, transportasi, peralatan gunung, dan lain-lain. Oke? Nah, ketujuh, alangkah baiknya kita melakukan orientasi jalur atau orientasi trek yang kita akan lewati untuk pendakian massal. Ini paling penting. Bila kepanitiaan sudah terbentuk, tim ini juga harus melakukan orientasi terhadap jalur pendakian. Kedelapan, transportasi cek. Transportasi cek ini dimaksud adalah melakukan pengecekan dengan secara advance jalur transportasi yang akan kita gunakan pada saat kita mau melakukan pendakian gunung. Ini memang poin 7 dan poin 8 ini adalah poin teknis, tetapi poin teknis ini harus dipersiapkan jauh hari pada saat kita mendesain suatu pendakian massal, supaya kita bisa memberitahu atau menyebarkan informasi tentang jalur, estimasi biaya, transportasi yang akan kita gunakan, dan jalur yang akan kita lalui. Ini penting untuk kita taruh di pamflet, brosur, atau di media sosial. Kesembilan,
Nah, ini yang paling penting. Mulailah mencetak brosur, pamflet, atau sebar ke media sosial yang berisi informasi tentang ikuti pendakian massal. Oke? Setelah ini, ke-10. Ini yang paling penting. Siapkan perizinan. Apply perizinan akan kegiatan mendaki gunung atau pendakian massal. Alangkah baiknya perizinan ini juga di-apply ke polsek setempat, RT dan RW, pihak kampus. Bahkan kita juga menerbitkan surat agar bisa memberitahukan kepada orang tua kalau kita melakukan pendakian massal. Ini sangat penting. Oke? Ke-11. Ini juga salah satu poin yang paling penting. Pastikan peserta yang sudah mendaftar itu sehat. Pastikan sudah mendapat surat keterangan sehat. At least kita bisa melihat secara fisik. Dan pastikan peserta ini tidak mempunyai penyakit bawaan yang sangat berbahaya seperti jantung, ya kan, dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Oke? Ke-12. Selain itu, peserta juga harus diwajibkan untuk membawa perlengkapan pribadi seperti sleeping bag, jaket, sepatu, sandal gunung, bahkan makanan pribadi yang dikonsumsi secara pribadi, bahkan obat-obatan pribadi, kami juga mempersilahkan peserta untuk bawa. Ke-13, cek para anggota kepanitiaan dari segi peralatan pendakian massal, kapasitas tenda, nesting, alat masak. Oh iya, yang paling penting diingat adalah logistik. Pastikan logistik yang kita bawa sudah mengakomodir semua peserta pendakian, dan diusahakan logistik yang dibawa itu adalah logistik organik agar supaya tidak banyak sampah plastik yang bisa kita hasilkan, dan sampah itu bisa kita bawa pulang dengan mudah. Contohnya beras, telur, dan buah-buahan, sayur-sayuran. Ke-14, ini adalah hal yang sangat penting. Setelah pendaftaran kita lakukan, kita membutuhkan Simaksi. Simaksi ini untuk gunung-gunung seperti Gunung Gede, Pangrango itu dibutuhkan online booking atau mendaftarkan dahulu sebelum kita berangkat. Nah, disitulah daftar anggota pendakian massal yang akan ikut. Ke-15, ini adalah rapat teknis tingkat akhir, mengevaluasi semua persiapan pendakian massal H-2 sebelum kita berangkat, melakukan pengecekan secara teknis tentang peralatan, kesiapan anggota, serta desain perjalanan yang akan kita lakukan saat pendakian massal. Ada sesuatu yang akan gue share setelah ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya teknik melakukan perjalanan saat pendakian massal. Oke? Thank you sudah watching vlog petualangan gue. Gue berharap ini bisa membagi informasi kepada kalian semua tentang bagaimana cara mendesain suatu pendakian massal.